Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surat At-Taghabun, artinya berugi-rugi. Surat ini adalah surat yang ke-64. Terdiri dari 18 ayat. Surat ini diturunkan di Madinah. Kandungan maknanya memberikan pelajaran tentang pokok-pokok ajaran Tauhid. Sepintas lalu kita lihat susunan permulaan surat At-Taghabun ini menyerupai surat-surat yang diturunkan di Mekah. Padahal dia diturunkan di Madinah. Ini karena dia memperingatkan kita tentang kebesaran Allah dan mengarahkan keyakinan kepada Tauhid, yakni keesaan Allah. Selanjutnya, mari kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar, Dia membentuk kamu lalu memperindah bentukmu, dan kepadanya lah kembalimu. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dia juga mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Sekali lagi, dalam ayat ke-1 sampai dengan 4 ini Allah berfirman yang artinya, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan bumi, hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanya lah kembalimu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dalam pembahasan beberapa surat yang lalu telah disebutkan bahwa semua makhluk bertasbih menyucikan Tuhan yang telah menciptakan mereka dan yang memiliki mereka. Untuk itulah, maka disebutkan oleh firman-Nya, hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Hanya Dialah yang mengatur semua makhluk lagi terpuji dalam semua yang diciptakan dan yang ditetapkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akhir ayat 1 ini, yang artinya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya adalah, apapun yang dikehendakinya pasti ada, tanpa ada yang menolak atau menghalang-halanginya, dan apa saja yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat kedua ini, artinya, Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada yang beriman. Yakni Dialah Allah, yang menciptakan kamu dalam gambaran seperti ini karena Allah menghendaki kamu seperti itu, maka sudah dipastikan adanya orang yang beriman dan orang yang kafir. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada yang beriman. Artinya pula bahwa, ketika Allah menciptakan manusia, diberikan manusia itu akal dan pikiran.
untuk digunakannya mempertimbangkan di antara buruk dan baik, manfaat dan mudarat. Akal itu jadi alat bagi manusia untuk menilai di antara yang benar dengan yang salah. Maka untuk kesempurnaan perjalanan hidup itu, tidaklah cukup akal saja yang diberikan, malahan diturunkan pula syariat, dikirim dan diutus pula nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menyampaikan bimbingan dari Allah sendiri. Tetapi tidaklah semua orang langsung percaya, melainkan ada juga yang kafir, yaitu orang-orang yang tak mau menggunakan akalnya secara lurus. Dia Allah, Maha melihat siapakah yang berhak mendapat hidayah, petunjuk, dan siapakah yang berhak mendapat kesesatan, dari kamu. Dia Allah, Maha menyaksikan semua amal perbuatan hamba-hambanya, dan kelak Dia akan mengadakan pembalasan terhadap mereka atas semuanya itu dengan pembalasan yang sempurna. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman selanjutnya, yang artinya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang ketiga, yang artinya, Dia Allah, menciptakan langit dan bumi dengan tujuan benar. Maksudnya yaitu, dengan adil dan bijaksana. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Maksudnya adalah, Dia menjadikan indah rupa dan bentukmu, semakna dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-Infitor, ayat 6-8 yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Yakni Dia menjadikan indah rupa dan bentukmu. Ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, di surat Al-Mu'min, ayat 64, yang artinya, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu, lalu membaguskan rupamu serta memberi rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Hingga akhir ayat. Semakna juga dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-Infitor, ayat 6-8 yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu? Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan hanya kepadanyalah kembalimu, maksudnya adalah dipulangkan dan dikembalikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pengetahuannya yang meliputi semua makhluknya yang ada di langit dan di bumi serta semua jiwa. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dari surat At-Taghabun ayat 1-4 ini bisa kita ambil beberapa pelajaran, bahwa 1. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, seluruhnya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Allah Maha Kuasa atas segalanya dan Maha Kuasa menciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Tiada apapun yang tersembunyi darinya. Demikian beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Quran Surat At-Taghabun ayat ke-1 dan ke-4 ini. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.